Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pukul 23.00 WIB, setelah festival cinta berakhir, Felix dan Luna berdiri di sisi jendela besar kamar hotel. Saat ini, Felix mengantar Luna sambil menyusun kata untuk menjelaskan mengenai masalah yang melibatkan ayah dan juga papa. Felix tidak ingin rasa sakit hati menjadi kebencian mendalam dan akhirnya merusak semua kebahagiaan. Laki-laki kekar itu menarik napas dalam dan membuangnya perlahan. Kemudian ia kembali menatap Luna dengan tatapan cinta yang begitu terasa. Sama halnya dengan Felix, sejak beberapa hari terakhir, Luna juga risau. Ia pun memutuskan untuk jujur mengenai keadaannya yang sudah dapat mengingat masa lalu dengan jelas. Luna, Felix, keduanya memanggil dalam waktu yang bersamaan, kemudian saling tersenyum dan menatap hangat. Katakan, pinta Felix seraya menyelipkan rambut di belakang telinga Luna. Kamu saja yang lebih dulu, Luna membalik keadaan. Felix mengangguk kecil dalam jumlah banyak. Baiklah, lalu menghela nafas panjang, tampak sekali bahwa apa yang akan ia ucapkan adalah sesuatu yang berat. Seandainya keluargaku melakukan kesalahan yang besar, apakah kamu akan memaafkannya? Luna menatap sambil melipat dahi. Seperti apa? Tanyanya serius. Hal yang menyakitkan dan benar-benar sulit untuk ditolerir. Felix berusaha berbicara dengan jelas. Luna terdiam sejenak untuk berpikir. Aku belum paham situasinya, jadi sulit untuk menjawab, kata Luna dalam senyuman. Begitu ya, Felix semakin khawatir untuk jujur. Tapi jika itu menyangkut dirimu, aku terpaksa tidak bisa marah berkepanjangan. Luna menundukkan kepala dan mengatur nafasnya. Papaku sudah melakukan kesalahan terbesar, baik terhadapmu maupun keluargamu. Luna mengangkat wajahnya tinggi-tinggi demi dapat menangkap sorot mata kekasihnya. Benarkah? Papa menculik kamu karena ingin membungkam dan menekan ayahmu. Lebih dalam lagi, sebelumnya si langsat itu sudah memutarbalikkan fakta dan menukar posisinya dengan ayahmu. Luna melepaskan pandangannya terhadap Felix, bahkan kakinya mundur beberapa langkah karena sangat terpukul. Bayangan penderitaannya bersama sang ibu selama ini pun kembali terurai. Sayang, ucap Felix yang sadar bahwa Luna terkejut. Maaf, pintanya dengan kepala tertunduk. Luna terduduk di atas tempat tidur dan wajahnya kaku membeku. Hatinya terbakar dan ia sulit untuk bernapas. Bahkan, bibirnya bergetar kecil yang memperlihatkan penderitaannya. Felix tidak peduli dengan apa yang ia terima, sebab ia yakin Luna memiliki tabiat yang sama dengan orang tuanya. Lagi pula, mana boleh menyimpan rahasia di dalam cinta. Felix menundukkan tubuhnya dan menyatukan kedua lutut di lantai. Kamu boleh menghukumku dengan cara apapun, tapi aku mohon jangan berpikir untuk meninggalkanku. Mata Luna berkaca-kaca, lalu ia berusaha untuk menenangkan hati dan berpikir jernih. Jujur, aku nggak ngerti apa itu cinta, tapi yang jelas, setelah melihat apa yang ayah lakukan selama ini, aku jadi sedikit paham. Cinta adalah pengorbanan yang terlahir dari dalam hati dan sama sekali tidak berharap sebuah imbalan ataupun pujian. Felix menatap mata Luna yang sudah membentuk kolam kecil bening dan berbinar. Aku bersumpah akan menjagamu dan ayah dengan baik. Setelah ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian, meskipun hanya angin. Di mana ayahku saat ini? Beliau ada di hotel ini. Sejak papa masuk ke dalam penjara, beliau dibebaskan dengan berbagai syarat yang sudah terpenuhi, sayang. Aku berusaha untuk memperbaiki segalanya, walaupun terlambat. Maafkan aku karena baru mengetahui semuanya dan membiarkan tragedi buruk menimpa keluargamu. Terima kasih atas bantuannya, ucap lunak aku. Seandainya kamu dapat mengingat semua masa lalu, aku mohon lupakanlah yang buruk dan menyakitkan, agar kamu tidak membenciku. Luna terdiam. Aku benar-benar tidak lagi bisa hidup tanpa kamu, Luna. Felix menggenggam kedua tangan dengan erat dan ia tampak begitu mohon dengan kepala tertunduk.
Beberapa saat yang lalu aku memang sempat begitu membencimu dan juga keluargamu. Tetapi saat ini aku tidak bisa merasakan hatiku. Aku terlalu mencintai kamu, Felix. Luna menatap jauh ke depan. Semua itu membuat rasa marah dan kebencian itu tertutup dengan sempurna. Sambung Luna seraya menarik napasnya dalam dan membuang perlahan. Sebenarnya, sejak penculikan terakhir aku sudah dapat mengingat semuanya. Hanya saja aku takut mengatakan kebenaran tentang ayahku yang berstatus sebagai seorang narapidana. Apa? Jadi, kali ini Felix lah yang tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia dengarkan. Bisakah aku bertemu dengan ayah? Pinta Luna yang langsung memotong perkataan Felix. Baiklah, tunggu sebentar. Felix keluar dari kamar. Luna pun langsung menutup pintu serta mengganti pakaian. Ia ingin tampil sederhana dan melepaskan semua perhiasan berkilauan yang sejak tadi menghiasi telinga, leher, dan kedua pergelangan tangannya. Sekitar 20 menit pintu kamar Luna kembali diketuk dan gadis itu bergerak cepat untuk membukanya. Sesaat setelah pintu terbuka lebar, ia dapat melihat wajah lama yang sudah bersih dari rambut mengganggu dan selama ini membuat penampilan sang ayah menjadi semakin berantakan. Pak Rudi menatap Luna dengan mata yang berkaca-kaca, sementara Luna membalas tatapan tersebut dengan kilauan kerinduan. Ketika mata mereka bertemu, bulir-bulir air bening itu menetes rapi guna meluapkan semua perasaan. Luna, kamu semakin cantik, puji ayah dengan bibir bergetar. Ayah, Luna memeluk lebih dulu, lalu menumpahkan semua air mata di pundak laki-laki yang selama ini selalu menjadi pelindung di dalam ketidaktahuannya. Entah berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk menjalin tubuh. Yang jelas, Felix tetap menunggu dengan sabar. Ia membiarkan ayah dan anak membagi kasih sayang sembari melepas keresahan yang lama terpendam. Setelah puas bercengkerama, Pak Rudi melepas pelukannya lalu menatap Felix dengan kepala tertunduk. Terima kasih Tuan Muda, terima kasih, ucapnya karena melihat putri kesayangannya baik-baik saja dan tampak jauh lebih indah daripada sebelumnya. Felix menyambut ucapan tersebut. Aku tahu kalau ini tidak pantas, Pak, tapi sekali lagi tolong maafkan segala kesalahan yang sudah Papa lakukan. Jika Bapak tidak bersedia, maka ingatlah Mama. Seandainya Bapak tidak rela, maka ingatlah diriku karena begitu menginginkan putri Anda. Pak Rudi memahami makna tersirat dari perkataan Felix tersebut. Lalu ia mengangguk dalam senyum sambil menepuk lengan kanan Felix yang tebal dan mampu mengetatkan pakaian yang ia kenakan. Terima kasih Pak kalau begitu. Kapan aku diperbolehkan untuk menikahi Luna? Tanya Felix tanpa jeda, seolah ia tidak ingin kehilangan kesempatan. Bagaimana nak? Tanya Pak Rudi sambil menatap putrinya yang cantik. Dengan hati penuh debaran. Bagaimana tidak? Selama ini ia hidup di dalam tekanan dan ruang sempit dengan berjuta pikiran dan perasaan buruk terhadap keluarganya. Namun, tiba-tiba saja malam ini ia dapat melihat putri kesayangannya dalam keadaan baik-baik saja dan tengah dilamar oleh laki-laki dari majikan yang selama ini begitu ia sayangi. Semua Luna serahkan kepada ayah saja, kata Luna yang tampaknya masih kecewa dengan keadaan, tetapi tidak sanggup untuk menolak lamaran kekasihnya karena ia juga begitu menginginkannya. Pak, tolonglah, pinta Felix sambil menundukkan kepala karena ia tidak ingin mendengar penolakan sedikit pun. Kapanpun Anda siap Tuan Muda. Kali ini Pak Rudi lah yang menantang Felix Vincent. Segera, jawab Felix tanpa berpikir panjang karena memang jiwa dan raganya sudah siap untuk mengikat seorang Luna agar dapat dimiliki sepenuhnya. Kalau begitu, saya tunggu di rumah, kata Pak Rudi sambil tersenyum dan menatap Luna. Luna, pulang ya, rumah kita sudah diperbaiki oleh Tuan Felix dan anak buahnya, kata Pak Rudi sambil menatap putrinya yang masih tampak belum ingin tersenyum seperti biasanya. Ayah serius? Iya, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya, jawab Pak Rudi sambil mengangguk dan tersenyum. Luna mengangkat bulu mata dan menyorot tajam ke arah Felix. Rasanya ingin sekali mengucapkan rasa terima kasih,
Tetapi ego menahannya. Luna pun memutuskan untuk tetap diam dan hanya melihat. Ya Tuhan, tatapannya sangat mematikan. Bahkan aku sulit bernapas dan berbicara, kata Felix tanpa suara, sesaat setelah mendapatkan terjangan binar mata dari Luna. Kalau begitu, saya ajak Luna untuk pulang ya Tuan Muda. Secepatnya Anda bisa datang untuk menjemput putri saya. Tidak tanpa ayah, jawab Luna tegas. Tentu saja Pak Rudi akan ikut bersama kita, jawab Felix yang paham maksud Luna. Sebab yang terpenting baginya adalah bisa memiliki perempuan yang begitu ia cintai tanpa ada rasa dendam di belakangnya. Baiklah, jawab Luna yang masih belum ingin tersenyum manja. Kalau kamu setuju itu lebih baik. Kalau begitu, kemas barang-barangmu, kita pulang dan menunggu Tuan Muda untuk datang melamar. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan dan sebaiknya kami permisi, ucap Pak Rudi yang wajahnya senantiasa bercahaya. Setelah bersiap, mereka pun meninggalkan Felix di dalam hotel mewah itu. Rasanya laki-laki kekar itu ingin sekali ikut dan menginap di rumah Luna agar tidak terpisah dengan perempuan kesayangannya itu. Namun, Pak Rudi pasti tidak akan mengizinkannya. Untuk itu, Felix menahan diri dan menikmati sensasi sendiri tanpa Luna di sekitarnya. Aku akan segera menjemputmu, pakik Felix dan terus menatap punggung kekasihnya. Sayang, Luna tidak melakukan hal yang sama dan itu membuat Felix bertanya di dalam hatinya. Apa dia masih marah? Tanya Felix dengan kepala tertunduk. Pada saat yang bersamaan, Luna menoleh ke arah Felix dan memperhatikan kekasihnya itu dengan saksama. Aku menunggumu sayang, kata Luna tanpa suara. Bersambung.